Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Mudah-mudahan anak-anak Bapak selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Bertemu kembali dengan Pak Rodi untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 1 semester 1. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan saja dengan membaca doa tadi, pembelajaran yang akan kita laksanakan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmunya akan menjadi berkah. Anak-anak hebat, saat sekarang ini kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh dikarenakan masih tingginya angka COVID-19. Bapak ingatkan kembali, apabila anak-anak Bapak hendak bepergian, jangan lupa memakai masker. Dan setelah habis melakukan kegiatan, jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk senantiasa menjaga wudhunya. Sudah siapkan anak Bapak untuk memulai pembelajaran? Semangat? Iya. Pada kesempatan ini, pembelajaran kita yaitu tentang bersih itu sehat. Dengan kompetensi dasar 3.11, memahami tata cara bersuci. 4.11, mempraktikkan tata cara bersuci. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengamati video pembelajaran ini, anak-anak Bapak dapat menyebutkan tata cara bersuci yang baik dan benar. Kemudian, setelah mengamati video pembelajaran ini, anak-anak Bapak dapat mempraktekkan atau melaksanakan bersuci dengan baik dan benar. Nah, siapakah di antara anak Bapak yang tahu apa itu arti bersuci? Ayo. Iya, hebat. Bersuci artinya menghilangkan kotoran dan najis. Siapa yang tahu bersuci itu menggunakan apa? Iya, bersuci menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Bolehkah kita bersuci dengan air kelapa atau air teh? Boleh? Tidak. Kenapa tidak? Karena air teh dan air kelapa tersebut airnya suci tetapi tidak mensucikan. Nah, anak-anak hebat, siapa yang tahu apa saja alat-alat yang boleh dipergunakan untuk bersuci? Ayo. Iya, hebat. Yang pertama tentunya air. Apabila kita tidak menemukan air, maka bersuci boleh digantikan dengan mempergunakan tisu. Nah, apabila masih tidak ada tisu atau dalam keadaan darurat, kita boleh mempergunakan batu atau daun-daunan yang tidak kita konsumsi. Pintar anak-anak Bapak. Sekarang akan kita bahas tentang macam-macam bersuci. Siapa yang tahu ada berapa macam cara bersuci? Iya, hebat, ada 2. Anak-anak Bapak pasti sudah membaca buku. Yang pertama, yaitunya dengan cara mandi. Adakah anak-anak Bapak mandi setiap hari? Iya, kita harus mandi setiap hari. Kalau bisa, mandinya 2 kali, yaitu pagi dan sore. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu artinya mandi? Ayo, siapa yang tahu?
Mandi artinya membersihkan badan dengan air sehingga badan kita menjadi bersih dan sehat. Macam-macam bersuci yang kedua, ayo siapa yang tahu? Iya, yaitunya istinja. Istinja artinya membersihkan tempat keluarnya kotoran setelah kita buang air kecil dan buang air besar. Nah, anak-anak hebat, bagaimana tata cara mandi dan istinja? Ada yang tahu? Iya, hebat. Sebelum mandi, kita harus bagaimana sebelum masuk kamar mandi? Sebelum masuk kamar mandi, tentunya kita membaca doa. Apa doanya? Ayo, apa doanya? Iya. A'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Pintar. Sebelum masuk kamar mandi, kaki mana yang kita dahulukan? Iya, kaki kiri. Nah, anak-anak Bapak semuanya pasti rajin mandi. Ayo, bagaimana tata cara mandi yang baik? Setelah kita melepas pakaian, tapi tidak boleh seluruh pakaian yang kita lepaskan. Harus tetap pakaian kita ada yang menutup aurat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika akan mandi, jangan diguyur dulu seluruh tubuhnya. Tetapi kita cuci dulu tangan, kita cuci dulu kaki. Tujuannya agar suhu tubuh kita dinetralisir. Sesudah itu baru kita siramkan sedikit-sedikit di bagian atas. Baru kita guyur tubuh kita dengan air. Hebat. Setelah diguyur dengan air, tentunya untuk badan jangan lupa memakai sabun. Untuk kepala kita pergunakan sampo. Setelah itu kita bilas atau kita gosok badan kita sehingga mandi kita menjadi mandi yang bersih. Hebat anak-anak Bapak. Setelah mandi jangan langsung diganti pakaian dalamnya. Tetapi bilas dulu badannya dengan handuk sampai kering. Kita pakai handuk, baru kita lepaskan pakaian dalam kita. Hebat anak-anak Bapak. Dan yang terpenting jangan lupa, setelah mandi jangan lupa berwudu. Hebat. Nah, anak-anak Bapak ingatkan kembali, bilaslah badan kita. Gosoklah badan kita dengan handuk sampai kering supaya badan kita menjadi bersih dan segar. Setelah keluar kamar mandi, anak-anak Bapak mendahulukan kaki yang mana? Hebat. Keluar kamar mandi didahulukan kaki yang kanan dan membaca doa. Apa doanya? Gufranaka. Hebat. Itulah bagaimana tata cara mandi. Sekarang siapa yang tahu bagaimana cara beristinja? Bagaimana adabnya? Hebat. Ketika kita buang air, maka kita hendaknya buang air di tempat yang bagaimana? Di tempat yang tertutup. Jadi anak-anak Bapak tidak boleh buang airnya di sembarang tempat. Yang kedua, untuk anak-anak Bapak yang laki-laki, ketika buang air, baik terutama buang air kecil, itu hendaknya jongkok, jangan berdiri. Ya. Nah, baru setelah kita selesai buang air besar atau buang air kecil, kita istinja, kita bersihkan tempat keluar buang air kita dengan air sampai bersih. Tapi juga ingat, harus hemat menggunakan air. Iya, hebat anak-anak Bapak. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran ini anak-anak Bapak bisa melakukan
tata cara mandi, dan istinja yang benar. Baiklah, dari pembelajaran ini, apa nilai-nilai yang dapat anak-anak Bapak ambil? Yaitunya, kita harus mencintai hidup bersih. Baiklah anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak paham. Sebelum pembelajaran Bapak tutup, anak-anak Bapak kerjakan 2 buah soal berikut. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Dalam perjalanan, Amir tidak menemukan air untuk bersuci atau untuk istinja. Apakah yang harus dilakukan Amir? Yang kedua, tuliskanlah tata cara mandi yang baik dan benar. Ya, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak sudahi dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.